Halo, selamat malam. Apa kabar? Semoga kalian sehat. Hari ini saya agak sibuk, jadi saya lagi bikin konten. Jadi mungkin agak telat, tapi nggak apa-apa. Terima kasih untuk dukungnya teman-teman yang sudah subscribe. Kiranya awal bulan ini kalian diberkahi dan juga diberikan kesehatan. Segalanya apa yang kalian inginkan, kiranya itu terpenuhi, baik itu kebutuhan jasmani dan segalanya. Oke, hari ini kita mau bicara tentang suatu merek dan bicara tentang kemasan. Saya belajar dari, mungkin ini sama dengan persis sama produk saya, tetapi ini ada produknya beda. Ini produk consumer good. Saya melihat, saya mau kasih contoh. Ini ada satu mie ya, ini ada hitamnya ya, ada hitamnya, ada tulisannya mungkin agak sedikit kayak tulisan, rada-rada tulisan ya, dibilang agak halus seperti tulisan kayak Korea atau Jepang ya, tidak tahu. Cuma di sini ada hitam, yang saya suka hitam, tapi di sini ada tulisan ini putih, hitam, ini posisi sama ya. Ada lagi hitam juga, ini ada hitam, ini ada tulisan Korea ya. Nah, ini hitam, jadi belakangnya juga hitam, ini putih. Yang ketiga, saya ada hitam juga ya, hitam, tulisannya ada sedikit rada-rada, tulisannya ada sedikit rada-rada ini seperti tulisan Jepang ya, kayak tajam-tajam, belakangnya hitam. Saya mau bicara ini, yang membedakan adalah yang pertama, kalau saya melihat nilai, ketika ada satu produk yang laku dipromosikan dalam suatu media atau dalam TV, bahwa ada kebanyakan merek yang mereka ikutin kemasannya, desainnya. Kalau menurut saya itu sama ketika produk saya di dunia mobile phone, handphone. Posisinya saya desain seperti model ini karena kita melihat merek ini, model ini sangat tertarik, diminati oleh masyarakat. Dan di produk kami, untuk di dunia HP, kita juga desain seperti itu. Cuma kita harus melihat segmentasi pasarnya itu arah kemana. Untuk high end, menengah ya, untuk yang high end itu yang tinggi, menengah, atau yang di bawah, middle end ya, low end, middle, high end. Dan dari sisi consumer goods, kalau menurut saya desainnya saja yang membuat itu mereka ikut, tetapi untuk rasa saya belum coba ya. Dan kemasannya dan ketebalannya, isinya, yang pertama agak kuat posisinya, yang terakhirnya agak kecil, tetapi harga sebelum dicek. Setiap kita boleh mengikuti ketika gaya desain, model, semuanya, tetapi tentunya pemilik toko itu adalah sumber kekuatan ketika kita menjual produk kita. Jadi merek, desain boleh berubah, tapi sesungguhnya orang toko, pemilik toko atau agen atau distributor atau retailer yang bisa mempromosikan barang kita. Bisa jadi ketika kita merek ini iklan di sebuah stasiun televisi, bisa jadi agen atau grosir atau retailer yang menjual itu tidak menjual produk kita. Kenapa? Karena istilahnya bisa jadi mereka katakan habis, padahal dia sodorkan yang merek yang lain. Itu bisa jadi kemungkinan. Contoh, saya mau mie ini dong, oh habis, ini aja, oh sama aja. Nah, itu kadang-kadang bahasa itu sangat mempengaruhi, dan pelayan itu sangat mempengaruhi. Jadi buat teman-teman yang berbisnis tentang memiliki toko apapun itu, mau toko consumer good, toko handphone, toko beras, toko apapun itu, ketika Anda bisa melayani seorang pelanggan yang baik, itu ada sisi positifnya. Positifnya apa? Dulunya toko kalian sepi, tambah rame ya. Sebaliknya ada negatifnya, ketika toko Anda rame, sekarang sepi ya. Kenapa? Karena pelayanan Anda kurang memuaskan kepada konsumen atau ke user atau kepada pembeli atau pelanggan. Itu akan berdampak efeknya. Hari ini tadi barusan
Saya ada isi voucher operator, satu operator saya isi. Karena saya tidak mengerti, karena nggak jauh dari rumah saya isi untuk pakai data. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan isi voucher dengan SMS? Kalau SMS itu jarak jauh, katanya jarak jauh, terus mau jarak jauh. Dan untuk yang isi voucher itu untuk wilayah Jakarta misalnya, dia bicara seperti itu. Tetapi pelayanannya, bahasanya tidak. Yang saya tidak suka adalah dia langsung menyodorkan, tulis saja gitu. Ya sekarang kan saya mau yang SMS. Padahal saya tidak tahu, kan kita harus jelaskan. Ketika Anda menjual atau membuka bisnis suatu toko atau apapun itu, Anda harus menjelaskan secara detail seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gunanya pelayanan Anda seperti itu. Jadi jangan merasa ketika kami bertanya perbedaan apa fungsinya ini, apa perbedaannya, kita kadang-kadang sebagai pemilik toko atau sebagai karyawan toko kita merasa acuh tak acuh. Karena kita tidak kalau kita mengerti, buat apa kita bertanya. Nah, menurut ini buat teman-teman yang Anda punya pemilik toko berbisnis atau apapun itu, kalau menurut saya pelayanan paling utama itu adalah ketika Anda melayani customer, saya yakin bisnis Anda, warung Anda, toko Anda pasti ramai dan pasti maju besar. Kenapa? Anda bisa lihat dalam satu bank dulunya, saya pernah melihat ketika dia bekerja dalam suatu perbankan, dia ketika mencari customer, dia datang ke rumah-rumah, dia datang, dia bicara, kami dari satu bank bahwa membuka cabang daerah ini, tentunya di kampung saya waktu itu. Saya melihat dia masih pakai dasi. Ini kami siap melayani ke rumah-rumah dengan minimal mungkin waktu itu zaman 10.000 atau 20.000. Sampai hari ini banknya sudah besar. Dan saya ingat ketika itulah namanya ketika dia melayani pelayanan. Dan itu yang membuat saya berkesan. Dari rumah ke rumah dia mengambil customer dan akhirnya dia bisa ekspansi dan banknya terbesar. Maksudnya banknya bisa berkembang di daerah saya. Dan sekarang banknya itu menurut saya pelayanan bagus. Dan teman-teman mungkin tahu ketika Anda masuk di bank, sebuah perbankan, pelayanannya mungkin membuat kita merasa ada sedikit kenyamanan. Nah, dari situlah saya melihat ketika Anda memiliki sebuah bisnis apapun, ketika purna jualnya pelayanan Anda baik, saya yakin bisnis Anda akan baik juga. Itu menurut saya, karena pengalaman saya dan kiranya. Walaupun kita ada kekurangan dalam pelayanan, tentunya kita harus minta maaf, karena itu bicara kita membutuhkan pelanggan, karena pelanggan itu adalah aset terbesar. Dan berbicara yang kembali yang tadi, ini kan brand ya, merek. Tetapi menurut saya perubahan merek itu boleh, gaya desain boleh berbeda, tetapi diutamakan untuk pelayanan, karena itu paling yang terbesar. Jadi menurut saya itu buat teman-teman, ketika Anda bisa sebagai sales melayani customer, melayani pelanggan, melayani dealer, saya yakin proses perusahaan Anda atau proses bisnis Anda di toko Anda ketika melayani user baik, sopan, santun, saya yakin bisnis Anda akan maju, karena itu orang melihat bahwa toko Anda, pelayannya, karyawannya itu bagus dan sangat-sangat luar biasa. Dan dengan kondisi sekarang, orang-orang butuh dalam mereka ketika membeli sesuatu bisa melihat pelayanan ketika kita dilayani. Anda juga bisa melihat di toko minimarket perbedaannya mereka melayani kita ketika kita membeli barang, juga perbedaan ke minimarket yang lain, bagaimana cara melayani kita. Atau mungkin dia mereka selamat pagi, selamat siang, selamat datang di toko ini, di toko itu. Itu kadang-kadang kita lupa. Tapi hari ini saya belajar pelayanan itu sangat penting menurut saya ketika Anda melayani customer, pelanggan apapun itu. Jadi tidak membedakan karena cuma gara-gara bertanya dia tidak mengerti, tapi sebagai orang bekerja, baik itu promotor atau sales atau dimanapun, Anda harus secara detail menjawab pertanyaan orang yang tidak mengetahui. Oke teman-teman, terima kasih, saya pikir itu untuk hari ini, dan terima kasih terus dukung saya untuk akhir tahun ini sampai 500 subscriber, dan kiranya tahun depan saya bisa capai 1000 subscriber bulan Juni.
dan kiranya lewat konten ini saya bisa memberi yang terbaik. Dan next beberapa hari ke depan kita akan melihat, mungkin saya akan traveling dan kita melihat bagaimana di suatu daerah perubahan ketika mereka bicara tentang sales, tentang pelayanan, tentang situasi kondisi suatu kota. Ada hal-hal yang menarik tentunya dalam dunia wisata, juga dalam dunia bekerja. Ketika saya berawal jadi jualan sayur, juga bersosialisasi sama masyarakat, kiranya ini sangat bermanfaat, juga sangat bisa memberikan pencerahan, tidak dengan berbicara tentang sales, tentang penjualan, tentang karakter, tentang semangat, tidak bicara tentang untung terus, tidak, tapi bagaimana kita berbicara tentang ketika kita bekerja suatu daerah, kemana kita bekerja, kita juga harus butuh konsumsi makanan. Nah, di situ kita juga nanti berbicara mungkin 3, 4, 5 hari ke depannya. Oke, salam 1, 2, 3. Yes dari saya di channel Indra saya di Indra 64. Selamat malam.